Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas, ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anil ma'asi wat-tughyan wa ansitu ma qala rabbukum la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mempunyai titel ketakwaan, itulah yang dimuliakan dan paling mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah adalah di mana segi ketakwaannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum atqakum, sesungguhnya di antara yang paling mulia itu adalah orang yang mana lebih takwa di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar, jalan solusi di dalam kehidupannya. Selalu Allah berkahi, selalu Allah membukakan jalan-jalan yang mudah ketika orang mempunyai kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sejenak tadabbur dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya Allah berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kamu atas nikmatku, dan jangan sekali-kali kamu kufur ingkar pada nikmatku.
maka bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar dalam kehidupan kita selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu adalah sesuatu momentum kita untuk menjaga arah kehidupan kita, agar di dunia ini kita tidak salah jalan, dan agar kita di dunia ini diarahkan ke jalan yang penuh dengan inayah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dari tidur sampai bangun tidur kembali, dalam benak kita, dalam pikiran kita hanya masalah persoalan duniawi yang kita pikirkan, tetapi kita lupa akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ketika kita mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, berzikir kepada Allah. Untuk apa? Untuk mencari jalan ridhonya. Aktivitas yang akan kita laksanakan mengandung amal soleh, menjadi sesuatu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan ayat tersebut kita diingatkan oleh Allah, jangan lupa untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita penuh dengan kegelisahan karena kita tidak izin, tidak munajat, tidak curhat kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini Allah mengingatkan kita, awalilah semua aktivitas yang akan kita laksanakan dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir dapat mengarahkan kita, dapat memudahkan jalan kehidupan kita untuk ada solusi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa aktivitas yang akan kita lakukan dalam kehidupan akan menjadi ketenangan dan merasa akan menjadi ringan, meskipun seberat apapun yang kita kerjakan, tapi dengan inayah Allah, dengan kelapangan dada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak akan menjadi sebuah dilema dalam kehidupan, tidak akan menjadi merasa berat apa yang kita laksanakan. Maka dari itu Allah menganjurkan, ingat untuk selalu diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, di dalam ayat ini Allah selalu menganjurkan kita untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur Allah akan menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makna daripada bersyukur yang pertama, mengunci nikmat yang Allah berikan kepada kita agar tetap ada di diri kita. Dan yang kedua, janji Allah bahwa bersyukur itu memancing atau menarik nikmat yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, karangan daripada Syekh Muhammad Jamaluddin
Al-Qasimi Ad-Damsyaqi, beliau berkata dalam kalam hikmahnya, "I'lam anna syukra yantadimu min ilmin wa halin wa amalin." Hakikat bersyukur itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, min ilmin, dari ilmu. Yang kedua, wahalin, dari tingkahnya. Yang ketiga, min amalin, dari perbuatannya. Fal ilmu ma'rifatul ni'mati minal mun'im. Hakikat bersyukur itu adalah mengetahui, mengenal bahwa nikmat itu, dia sadar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan timbul dari kemampuan diri, bukan timbul dari kecerdasan diri, bukan timbul dari profesionalnya diri, tapi hakikatnya dia mengerti bahwa dia dimampukan oleh Allah, dicerdaskan oleh Allah. Allah lah yang memberikannya. Maka dia mengerti, mengenal bahwa nikmat itu dari Allah. Itu hakikat orang bersyukur. Yang kedua, wal halu huwa al-farhul hasilu bi in'amih. Yang kedua, tingkahnya, dia merasa bahagia dengan apa yang tercapai itu hasil daripada memberikannya Allah nikmat kepadanya, bukan dari pekerjaannya, bukan dari kemampuannya, tapi kebahagiaan yang datang dalam hati, bahwa ini murni, dia bisa timbul hati bahwa ini murni kebahagiaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amaliyahnya, perbuatannya. Itu dari 3 aspek, dari hati, dari lisan, dari pekerjaannya. Amma bil qalbi faqasdul khair. Hakikat orang yang bersyukur, maka dalam hati mempunyai tujuan berbuat baik, mempunyai tujuan dalam hati, dalam kehidupan, mencoba untuk terus berbuat baik, berbuat apa yang dikehendaki, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bil lisan fa idharu syukri bitahmidat. Hakikat syukur, maka lisannya mampu memuji Allah dengan kata-kata tasbih yang indah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli nikmah. Selalu basah lisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bil jawari, dan dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya, pasti amalu ni'amillahi ta'ala fi ta'ati. Orang yang bersyukur, hakikat orang yang bersyukur itu mampu melakukan, mentasarufkan, menyalurkan nikmat yang diberikan oleh Allah di jalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga dirinya, menjauhi sesuatu nikmat untuk disalurkan kepada sesuatu kemaksiatan, menjaga dirinya agar nikmat yang diberikan Allah itu tidak menjalur kepada kemaksiatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat orang bersyukur kepada Allah, mampu mengendalikan diri agar apa nikmat yang Allah berikan tidak tersalurkan kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mampu untuk menyalurkan kenikmatan harta kita untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berwakaf, maka jaga minimal apa kenikmatan yang Allah berikan itu jangan sampai ada setitik pun celah untuk dijadikan jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah keuntungan orang berarti bisa bersyukur kepada Allah. Kalau mampu menjaga hartanya, menjaga tingkahnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka hakikat orang tersebut
itu adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selamanya senantiasa Allah memberikan inayahnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa beristiqomah ada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warad an ashabihi wa khulafaihi ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati ajma'in wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat. Allahumma dafa' 'anna al ghalaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkara wal baghi والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البر الكريم التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.